Al-babus tsani, bab yang kedua. Bab sifatu ghuslil mar'ati minal haidhati wal janabati. Bab tata cara mandinya wanita dari haid dan junub. Dari haid dan junub. Hadis yang ke-75. 175. An Aisyah, dari Aisyah. Anna Asma, bahwasanya Asma. Asma di sini bukan Asma binti Abi Bakar. Karena dalam riwayat yang lain itu ada lafaz, dalam riwayat yang lain lafaz di sini dakhalat Asma'u bintu Syakal. Jadi bukan Asma binti Abi Bakar, tapi Asma yang lain. Bahwasanya Asma sa'alatin nabiyya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahir, tentang cara mandinya orang yang sedang haid. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha, siapkan air. Siapkan air. Yani wasidrataha, dan sidr. Wasidru ya pohon sidr, kita terjemahkannya pohon bidara. Kita terjemahkannya pohon bidara. Bidara apa ini? Ya bidara lah. Bidara. Doro itu ya, doro. Repot menerjemahkan di bidara. Jadi doro itu pohon bidara. Jadi baik bidara yang berduri maupun bidara yang tidak berduri. Baik bidara yang kecil-kecil itu maupun bidara yang buahnya agak gede. Itu sidr, itu sidr. Nah. Fatatohar, kamu bersuci mandi. Fatuhsinat tahur, yani kamu bersuci lah, maksudnya wudulah. Fatuhsin at-tahur, kamu perbaiki bersucimu, wudumu. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian membasuh, mengguyur kepalanya. Fatudlikuhu dalkan syadida, lalu digosok keras, diusap keras. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai ke pangkal rambut kepalanya. Summa tasub alaihal ma, kemudian dia tuangkan air padanya. Summa ta'khudhu fursatan atau firsatan mumassakah, kemudian ambil kapas yang sedikit diolesi minyak wangi, misk. Fatadhuru biha, kamu bersihkan apa ya tadi? Kamu bersihkan diri dengan minyak wangi tersebut. Qalat Asma, berkata Asma, kaifa tuhuru biha? Loh, bagaimana cara? Bagaimana cara membersihkan diri darinya? Kok pakai minyak wangi? Gak apa no, gitu kalau bahasa kita. Dipakai caranya itu bagaimana? Caranya itu, itu bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, tatohari nabiha, bersuci pakainya, resi ono, bersihkan pakainya. Faqalat Aisyah, Aisyah kemudian mengatakan, ka'annaha tukhfi dzalik. Rasul Aisyah itu rada agak menyembunyikan, yani lirih ngono bahasa iki. Tatabbaina atharad dam, yani tatabbaina atharad dam, kamu iku bekas-bekas darah itu resi ono, banter-banter dengan keras-keras. Bekas-bekas darahnya itu bersihkan. Fasa'altuhu an husil janabah, lalu saya pernah bertanya kepada beliau tentang mandi junub. Qala ta'khudhu ma'ahan fatadhur fasa'alatuhu afwan. Salah, Anda baca. Fasa'alatuhu an husil janabah. Jadi Asma tadi pun kembali bertanya tentang mandi junub. Faqalat, lalu beliau mengatakan, ta'khudhu ma'an, kamu ambil air, fatadhur, lalu kamu bersuci, fatuhsinut tahur, kamu perbaiki cara bersuci. Auto beli atau hur, sangat bersuci, jadi sucinya itu benar-benar bagus. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian menuangkan air di kepalanya. Fatudlikuhu, kamu usap, hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai
ke pangkal rambut. Tsumma tufidu 'alaihal ma, lalu tuangkan air. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik wanita itu adalah wanita ansar. Baik-baik wanita itu adalah wanita ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami agamanya. Wallahu a'lam. Hadis ini para hadirin Allah wa iyyakum menunjukkan tentang tata cara mandi haid dan tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub sudah kita bahas dahulu. Kita fokuskan pada masalah tata cara mandi haid. Tatkala ada seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi haid, gitu ya, tentang mandi haid. Maka beliau SAW mengatakan siapkan air. Kenapa Rasulullah ngomong siapkan air, ambil air? Ya karena tidak semua rumah di zaman itu siap air. Tidak semua rumah di zaman Rasulullah SAW itu siap air. Ini kenapa? Ya apa ya? Zaman itu belum ada PDAM. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman itu belum ada mesin sanyu, pompa air itu, gali air kemudian keluar, itu nggak ada. Zaman itu kalau mau ambil air itu buat sumur. Lah sumur itu 1, 2, 3. Sedikit sumur itu 1 kota. Jadi satu kota. Kalau kita di kota Madinah kan hanya ada beberapa sumur yang masyhur. Jadi Bi'r Budo'ah, Bi'r Maunah. Jadi dan beberapa sumur mungkin 3, 4 sumur 1 kota. Orang-orang itu kalau ngambil air, ngambil ke sumur itu dibawa pulang. 1 timba, 2 timba. 1 timba, 2 timba itu ya untuk keperluan. Gak susah Ustaz. Enggak, jarang mandi kok. Orang Arab kan jarang mandi. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jarang mandi. Mereka itu jarang mandi. Jadi gak susah. Terus jarang pipis. Gak kayak kita. Kita itu bangun tidur pipis, bersarapan pipis. Kapan mana pipis, pas pipis ya. Nggak tahu mereka itu fisiknya itu apa? Jarang pipis. Fisiknya mereka itu yani jarang yang semacam. Sehingga masalah-masalah itu nggak terlalu rumit. Jadi masalah-masalah semacam pipis dan macam itu nggak terlalu rumit bagi kehidupan mereka. Ngambil air. Wasidr. Kenapa sidr? Sidr itu kalau dicampur dengan air, maka fungsi air itu menghilangkan kotoran. Jadi lebih bisa membersihkan kotoran. Gimana caranya? Diulek. Jadi bukan daun sidr ambil cemplung ngono. Itu mama dikembang itu. Jadi sidr itu diulek. Kalau saya di blender lah, diulek gitu. Lah kemudian diperes. Peresan air yang sudah ada peresan sidr itu yang dipakai mandi. Tapi peresannya jangan sampai merubah dari air mutlak. Kata Ikhwan, pembahasan fikih air bagaimana? Air kalau tercampur benda suci, apa hukumnya? Air suci, sidr suci, air tercampur benda suci, bagaimana fikihnya? Ada 2. Yang pertama, jika benda suci itu sampai merubah kemutlakan air. Jadi air itu sudah tidak lagi dinamakan dengan air, tapi sudah dinamakan dengan yang lain. Dinamakan air gitu tok nggak bisa, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Air dicampur kopi suci, airnya suci. Tapi setelah air dicampur dengan kopi, kalau ada orang mengatakan, "Mas, ambilkan air Mas untuk nyiram ini loh." Diambilkan kopi. Piye toh? Air Ustaz, air kopi. Air. Aku enggak ngomong air kopi, air. Jadi yang sudah dicampur kopi itu sudah tidak dinamakan lagi dengan air. Diambilkan teh. Diambilkan air campur susu. Tambah peliket kabeh tambah gak karu-karuan. Semacam itu. Jadi kalau sampai
Maknanya merubah dari kemutlakannya, dia sudah tidak lagi dinamakan dengan air, harus air titik-titik, gitu. Air lain. Itu dalam bahasa fikihnya namanya idhofah lazimah. Jadi antudhafa ilaihi idhafatul lazimah. Ada mudhofnya, ma'u kadza, dan idhofahnya ini lazimah, nggak bisa misah, nempel terus. Karena dalam bahasa Arab ya titik-titik idhofahnya, idhofah itu ada yang lazimah, ada yang ghair lazimah. Yang ghair lazimah yang bisa dipenggal, bisa dibuang, itu ma' mutlaq. Contoh ma'ul bi'r. Bi'r itu kan mudhaf ilaih. Ma'ul bi'ri, air sumur. Tapi sumur dibuang itu bisa. Jadi anak gelas kosong. Terus anak isi air dari sumur, nimbo, terus isi air. Hada ma'ul bir. Mana? Ma'ul bir. Bener. Tak bawa ke ruang sebelah atau ke rumah sebelah. Akhi, ma hada? Hada ma'un. Birnya dibuang bisa? Bisa. Itu namanya idhofah ghair lazimah. Lah, adanya idhofah ke air tapi ghair lazimah itu tetap mutlak. Air ini tetap mutlak. Tapi Anda punya air, ya, kosong, isi air, terus tak isi teh, dok gitu. Jadi warna coklat, jadi teh. Ada ma'us syai. Mana? Terus tanya pada orang-orang yang tahu Anda ngudek syai, apa ini? Air teh, Zat. Anda bawa ke kampung sebelah. Mahadahi, ada syai, ma'us syai. Dibuang syainya bisa? Enggak iso wong. Itu namanya idhofah lazimah. Dalam fikih taharah atau dalam fikih ma' itu namanya idhofah lazimah. Ngomong apa? Lah, kembali kepada sidr. Ini kembali kepada sidr. Sidr ya, akhwan. Nyampur air dengan sidr. Itu kalau sampai hijau ngono. Ini. Itu malah enggak boleh dipakai untuk mandi. Kenapa? Ini sudah bukan air. Apa lagi? Sirup. Mau apa? Mau mandi, Ustaz. Loh, mandi kok pakai sirup? Ngono. Mandi kok pakai sirup? Bukan sirup, Ustaz. Sirup ini. Jadi, lah, yang boleh itu ada campuran warna dikit-dikit tapi enggak merubah apa? Air. Jadi campuran warna yuk. Air itu kan kadang-kadang bening, kadang-kadang agak keruh, kadang-kadang rada kuning, kadang-kadang rada hijau kan untuk banyu itu ya, kadang-kadang rada agak. Jadi kalau banyak itu kelihatan apa? Kelihatan agak hijau, tapi digini kan bening. Itu berarti masih belum merubah. Tapi air kopi ya. Buahnya ireng, sak sendok ya tetap ireng. Kopi, teh ya kan. Buahnya coklat, sak sendok ya tetap coklat. Kalau sudah level itu tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Karena Anda pernah sampai suruh buang air gara-gara mau mandikan jenazah. Ini. Siapkan persiapannya, Anda yang mandikan. Nggih, Ustaz. 1 jam lagi Anda datang. Nggih, Ustaz. Terus minta daun bidaranya, Ustaz. Enggak usah. Pakai sabun aja. Enggak usah, enak pakai bidara. Ya wis terserah. Pada waktu itu di depan rumah Anda masih ada bidara, sekarang tebang. Ditebang sama tetangga. Ditebang gitu. Karena katanya banyak ular ya. Ya wis monggo tebangan, ditebang. Anak ke sana, airnya kok hijau, Masya Allah. Antum tadi itu satu pohon antum blender ini. Enggak Ustaz, satu cabang. Astagfirullah. Sudah, ambilkan air lainnya. Ambilkan air lain. Untuk apa Ustaz? Ambilkan air lain. Untuk wudunya. Adapun mandinya kan enggak harus tahir mutahhir. Mandinya kan yang penting tauhid, benar. Sekarang bahas bikin mandi lah, panjang kan. Jadi air itu kalau untuk membersihkannya, anak gunakan air itu sekedar untuk bersihkan. Jadi, tapi nanti bilasnya tetap air yang lain. Lah air jenis, kenapa Ustaz kok nggak boleh? Pada waktu selesai mandikan, kenapa antum mau mengingkari? Air ini ya, akhi, itu tauhir, ghairu mutahhir. Itu level-levelnya kopi, level-levelnya susu, level-levelnya teh. Ini sampai situ. Kalau begitu ya, kawan. Jadi air itu ada warna-warna apa ya?
warna-warna hijau karena bekas dipersi daun bidara tadi. Tapi kalau diginikan pakai gayung atau pakai tangan itu masih kelihatan bening. Air itu belum berubah dari kemutlakannya. Itu makna yani sabda Rasulullah ihdakunna ma'aha wa sidrataha, dan sidernya. Jangan daun dicemplungno dadi air mandi kembang. Jangan diperes sampai total warnanya berubah. Nanti malah nggak boleh. Malah nggak sah. Ngomong apa mu? Ya, terus. Lah, sider ini Pak Ikhwan azanillahu wa iyyakum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya dengan sider? Ini yang saya katakan tadi. Hukum mandi haid pakai sider itu masuk dalam sawabit ataukah masuk dalam mutaghayyirat? Masuk dalam sawabit ataukah masuk dalam mutaghayyirat? Masuk dalam hukum yang paten nggak berubah sampai pun di akhir zaman tetap pakai sider. Di Arab sider, Indonesia sider, Papua sider, kutub sider, ngono ya? Pono sider kutub, ngono ya? Atau apa? Ataukah ini hukum yang mutaghayyir yang bisa berubah seiring dengan perubahan zaman? Yang perlu dideteksi dalam masalah ini, apakah penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah sider ini itu nassan au urfan? Nassan au urfan. Nas memang nasnya begini, nggak bisa enggak, ataukah karena urf, kondisi lapangan zaman itu yang mengharuskan Rasulullah pakai sider, yang mengharuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai sider. Kalau kita cermati sirah nabawiyah dan keterangan para ulama, jawabannya satu, bahwa alat untuk membersihkan lemak dan kotoran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dua. Satu daun kort, yang kedua daun sider. Apa itu daun kort ya? Daun kort itu apa? Antum istilah warok al-qard qaf ra dha itu muncul di mana? Muncul di hadis apa? Muncul di fikih bab apa? Muncul di fikih bab dibagh. Bab dibagh menyama. Yani ayyuma ihabin dubigha faqat tahur. Antum melihat syarah hadis itu, semua kitab-kitab turas itu bahasanya ma'un dicampur dengan waraqu syajaratil qard. Jadi daun qard itu kalau ditumbuk, diperes, campur di air ya, terus disiramkan di kulit, ngono kuwi iku kaya air prostek. Ini cepet ngono bar ngono usah disikati ngono lemak-lemake padha ilang. Lah air qard pakai adus ngontok. Pakai adus yo gak karu-karuan temen loro kabeh. Makanya Rasulullah kalau masalah mandi orang enggak pakai qard, pakai sider. Sider itu hampir sama dengan qard, sama-sama membersihkan. Nek kita itu adus yo keringetan. Terus adus pakai banyu to, ngono kan bar adus ngono ku sik licin. Lah, ini untuk menghilangkan lemak ini di zaman Rasulullah SAW itu pakai air kalau dicampur dengan sider. Lah, kalau begitu, kalau memang fikihnya itu semacam itu berarti penyebutan Rasulullah wasidrataha itu bukan nas, tapi urf. Karena urf kondisi di zaman itu beliau menetapkan pakai apa? Pakai sider. Kalau begitu ini nggak paten. Dalam arti kalau ditemukan alat lain yang semakna, al hukmu yaduru ma'lillah wujudan wa adama. Jadi kalau yang semakna maka itu boleh. Kalau begitu saat ini sidrataha itu gantilah dengan ma'aha wasabunaha. Yani ma air dan sabun. Dan ana katakan sabun itu aula minas sidr. Pemakaian sabun lebih bagus dibandingkan dengan sidr. Kecuali kalau ditemukan ilmu baru yang menetapkan sidr itu lebih bagus daripada sabun.
Tapi kalau kita lihat secara sekilas, pemakaian sabun lebih bagus dibandingkan dengan sidr. Kenapa? Pertama, illah yang ada di sidr ada di sabun. Yang kedua, sabun itu lebih kuat dibandingkan sidr. Sabun itu sama-sama membersihkan, lebih kuat dibandingkan dengan sidr. Maka penggunaan sabun itu namanya qiyas aulawi, atau dalam bahasa usulnya namanya mafhum muwafaqah aulawiyah. Jadi mafhum muwafaqah yang aulawiyah. Itu yang pertama. Ini sidr disyariatkan, sabun lebih-lebih lagi. Sabun lebih-lebih lagi. Yang ketiga, salah satu di antara maqasidus syariah dalam fikih mandi haid itu agar bau haidnya hilang. Makanya Rasulullah memerintahkan pakai mumassakah, pakai firsah mumassakah, pakai sesuatu yang dikasih wewangian. Berarti yang keinginannya beliau itu adalah agar bau amisnya, bau nggak enaknya itu hilang. Lah, dari situ maka berarti pakai sabun mencakup ke dua-duanya. Meskipun kalau yang keempat ya ikhwan, pakai sabun itu lebih mudah. Rasulullah SAW itu ma khayyara baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Tapi kalau kemudian pakai sidr, monggo, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah, jais, boleh. Tapi secara pribadi Anda mengatakan pakai sabun lebih bagus. Nah, setelah itu disiapkan alat-alatnya, terus berwudu. Fatuhsin at-tahur, bagus dalam apa ya? Wudunya, bagus dalam wudunya. Kemudian setelah berwudu, kemudian dia mengguyurkan air ke kepalanya, lalu digosok dengan keras agar pastikan sampai ke apa itu? Sampai ke mana? Ke pangkal rambut. Yang dipastikan sampai ke pangkal rambut. Di sini ada satu masalah yang panjang di kalangan para ulama usul, di kalangan para ulama fikih. Masalah kalau rambut kepangan dan adatnya orang Arab, laki-laki maupun perempuan, nek rambutnya dawa ku nek kepang. Adatnya orang Arab di zaman dulu ya. Ini zaman dulu. Kalau rambut panjang, baik laki-laki maupun perempuan itu dikepang, dikelabang. Dianyam. Ya, ngerti kan? Ini dikelabang, dianyam, dikepang gitu. Lah, dikepang begitu, itu biasanya. Itu harus dilepas ataukah tidak? Itu harus dilepas ataukah tidak? Dalam mandi janabah enggak harus. Dalam mandi junub enggak harus. Nasnya menunjukkan begitu. Jadi nasnya menunjukkan semacam itu. Adapun kalau dalam mandi junub, dalam mandi haid, itu yang disisihkan oleh para ulama. Apakah harus dilepas atau tidak? Mazhab jumhur para ulama mengatakan enggak harus dilepas, karena intinya itu adalah yang penting air dipastikan masuk ke pangkal apa? Ke pangkal rambut. Sedangkan air itu kata para ulama kita al-ma'u jirmun latif. Air itu apa ya? Air itu satu benda yang lembut begitu. Maksudnya lembut, dia itu bisa memasuki sesuatu yang sekecil apapun. Masuk sesuatu yang sekecil apapun. Antum duwe plastik. Gitu itu tolek sampai pakai mikroskop ngono. Cari bolong apa ora? Cari itu enggak bolong. Diwadahi. Terus ya, masukkan air di dalamnya. Ngono kok dilihat enggak ada yang lubang. Nanti sore, lu kok karet separuh? Ada merembesan, tapi enggak terasa, kecil banget. Itu air bisa keluar. Itu kata para ulama al-ma' jirmun latif. Air itu satu makhluk, satu benda yang lembut, ora kaya krikil. Yen ora kaya apa, jadi lembut. Lah, karena dia itu jirmun latif,
Wong sekecil itu bisa dimasuki apa meneh? Mbak sela-sela rambut, apalagi cuma sela-sela rambut itu sangat mungkin bisa dimasuki. Oleh karena itu mereka mengatakan jadi ngelepas itu lebih bagus untuk memastikan, kalau nggak dilepas maka tidak mengapa, toh nanti airnya sampai ke pangkal rambut tersebut. Wallahu a'lam. Setelah itu kemudian mengguyur seluruh badannya pakai air. Setelah wudu kemudian mengguyur seluruh badannya pakai air dan selesailah sampai di situ. Kemudian di zaman itu kata Rasulullah, setelah itu maka ambil kapas yang dikasih wewangian. Kenapa? Ambil kapas yang dikasih wewangian. Cermati, lihat kalau masih ada bau yang saya nempel. Jadi mungkin dimandikan itu sudah bersih, tapi bau nih saya nempel. Yo kayak antum kalau pas jadi mencret gitu. Pas mencret pas BAB ini itu kayak lem. Lawengket ngono ya. Itu dibersihkan ngono ya. Terus tangannya keluar gak dicuci pakai sabun, sudah dibersihkan. Coba dalam kondisi kalau BAB pas semacam itu dibersihkan pakai air bersih, lihat bersih. Coba dicium. Ini kalau cium, nek kurang percaya dilat. Yakin tak masih bau dan rasanya itu saya sedep. Nah, rasanya itu saya sedep. Di sabun sekali, dicium masih, 2 kali dicium masih. Yang dicium itu masih. Lah itu tangan nempel di kotoran nggak sampai 2 menit. Masuk ada orang cawi 2 menit. Mungkin banyu lah. Cawi itu sebentar. Wok itu sebentar, sabun itu sebentar. Lah itu head nempel di situ seminggu. Ini nempel di area itu selama seminggu. Dicuci pakai air, darahnya mungkin wis hilang, tapi ambune, ya, tapi baunya. Ini itu yang ingin dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Fursatan mumassakatan. Jadi kapas yang dikasih minyak misk. Ini kapas yang dikasih wangian untuk menghilangkan bau. Ini untuk menghilangkan bau tersebut. Dan itu tata cara mandi mandi haid yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sabda beliau, ini Asma itu pada waktu disuruh kamu ambil kapas ya, kasih minyak terus kamu pakai untuk bersih diri. Tanya Rasulullah, pripun carane? No, lanang takon kok ngono. Piye jawabe ngono? Ini laki-laki yang tanya perempuan, gak mahromi, bukan istrinya. Pertanyaannya seputar itu, jawabnya kan repot. Makanya Rasulullah SAW mengatakan subhanallah mbak subhanallah tatahharina biha, subhanallah bersihkan dengan itu. Nah bersihkan toh ya. Ini Rasulullah nggak menjawab. Aisyah itu akhirnya nyeret, pak ngene lho, sampean resi ono di yang tempat-tempat yang kena darah itu diresiki, tapi roto-roto pelan ini pelan karena izin lah ngomong-ngomong begitu di hadapan laki-laki semacam itu. Itu kondisi dialog yang ada di tempat semacam itu. Dan ini satu faedah penting ya kawan. Ini satu faedah penting bahwa ini bicarakan hal-hal semacam itu tuh gak usah vulgar, kecuali ada maslahat. Kayak apa maslahatnya? Yuk kisahnya Ma'is tadi, vulgar banget itu. Itu pol itu vulgar itu. Ini iku wong Arab ngono merem-merem gitu. Ini bahasa Jawa ngono, gak usah dismano. Jadi antum mengungkapkan istilah jima itu dengan bahasa yang paling kering gitu, di telinga, itulah anikta. Itulah anikta. Iku bahasa wis opo ngono gak usah dismano. Lisanku gak iso ngomong. Terlalu jangan. Tapi itu demi maslahat. Demi maslahat syar'i. Tapi tatkala enggak ada maslahat, maka enggak usah. Hal-hal semacam itu enggak usah divulgarkan karena masalah-masalah semacam itu enggak usah divulgarkan, bisa divulgar apa tidak divulgarkan. Ini wallahu alam. Tapi ya mana? Ada masalah sampai sini? Bentar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau membahas tentang tata cara mandi junub yang sudah kita bahas dulu pada waktu mandi junub. Di akhir hadis Aisyah komentar, nikman nisaul ansar. Baik-baik wanita itu wanita ansar.
Mereka itu nggak izin kalau tanya tentang masalah agama. Kenapa? Ada dua orang yang nggak akan pernah bisa menuntut ilmu, yang nggak pernah ada bisa belajar. La yata'allamul ilma itsnan. Ada dua orang yang nggak pernah bisa belajar. Satu, ini mustahyin. Dua, mustakbir. Ini dua mustakbir. Pertama ya akhwan, mustahyin. Orang yang isim, malu, merasa sudah tua kok belajar. Masih tua kok ini. Masalah kayak gini aja kok nggak bisa. Jadi dia itu merasa nyombong, nggak mau untuk belajar. Dia tidak akan mampu untuk belajar. Dia tidak akan mampu untuk belajar. Dan satu yang sangat menenteramkan hati ya kawan, belajar itu ibadah. Ilmu yang kita dapatkan itu hadiah. Jadi belajar, baca buku, ikut majelis taklim, dengarkan majelis taklim, itu ibadah. Ibadah. Mudeng gak mudeng itu urusan belakangan. Meskipun gak paham, datanglah. Wong ibadah kok. Ibadah. Ini ibadah. Sampai-sampai Rasulullah menyebut majelis ilmu itu dengan Riyadul Jannah. Ini sampai menyebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Datangnya kita ke majelis ilmu itu ibadah. Makanya yani adab-adab ibadahnya diperhatikan karena dalam ibadah. Yani karena dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan, lah adapun nanti faham, opo enggak faham 100%, faham 20%, itu hadiah. Dan itu yang perlu untuk difahami ya. Jangan pernah menyangka bahwa ilmu yang kita dapatkan itu karena kita cerdas, karena kita pintar. Betapa banyak orang pintar tapi goblok. Betapa banyak orang goblok tapi banyak ilmu. Orang pintar ya kawan tapi goblok itu Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Ini pendiri Mu'tazilah, itu santri jenius andalane Hasan Al Basri. Dik gadang-gadang tapi jadi ini kok ini. Iku pinter tapi goblok. Tapi ono santri goblok tapi akeh ilmune. Sopo? Rabi ibnu Sulaiman al-Muradi, murid utamanya Syafi'i. Iku beliau tatkala ngajar murid-murid di Mesir, kan beliau meninggalkan Baghdad yo, terus ke Mesir, ketemulah yang belajar Muzani, Al-Imamul Muzani, Rabi ibnu Sulaiman, dan beberapa yang lain. Diterangkan oleh beliau, paham? Mboten yai, ulangi, ulangi, terangkan lagi, sampai 40 kali. Al-Imam Rabi mengatakan, sudah paham? Belum. Ini sudah paham? Belum. Ini afwan, salah cerita. Di majelis itu beberapa kali gak paham, sudahlah kasihan santri-santri yang lainnya. Rabi itu dipanggil oleh Imam Syafi'i ke rumah. Rabi, ini loh pelajaran ini tadi itu, gini loh. Gini. Gimana paham? Jarang ya. Ulangi. Sampai 40 kali gak mudeng-mudeng. Gak paham. Imam Syafi'i sampai mengatakan, Rabi, seandainya yani ilmu itu makanan, aku siap loh nyuapi kamu. Tapi ilmu itu gak makanan, gak bisa disuapi. Ya sudah, gini aja ya. Kamu tinggal sama saya di rumah, bantu urusan rumah tangga saya. Yani kita belajar bareng. Yani, akhirnya Imam Rabi itu satu rumah dengan Imam Syafi'i. Yo masak-masak yo opo gitu yo gak dibayari. Ya masa-masa ya khidmah kepada gurunya. Akhirnya jadilah dia Ar-Rabi' ibnu Sulaiman al-Muradi, pewaris ilmunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena kita sadar ya akhwan, ilmu itu hadiah, cerdas itu wasilah. Lah nek wasilah dipakai yang bener, hadiahnya tambah akeh. Tapi nek wasilah gak dipakai yang bener, orang duwe hadiah lho, kok duwe hadiah. Jadi itu yang harus difahami dalam masalah-masalah yang semacam yang
semacam itu. Syekh Sa'di pernah cerita, anak cari sumber ini sampai sekarang gue gak ketemu. Tapi anak sanadkan aja, Syekh Utsaimin menceritakan dari Syekh Sa'di tentang Al-Imamul Kisai. Siapa Kisai? Syekhul Qurra. Yani Syekhul Qurra. Yani dari mana itu? Yani salah satu imam Qurra. Atau gak jelas ini Kisai yang mana? Karena Kisai itu akeh. Kisai yang imam Qurra ataukah Kisai yang imam Nahwu. Jadi sebagian mengatakan itu Kisai yang imam Nahwu. Sanggaplah imam Nahwu. Kalau dia Kisai imam Nahwu berarti orang nomor 1. Jadi orang nomor 1 dalam dunia Nahwu itu 2 orang. 1 Sibawai, yang kedua Kisai. Ini Sibawai, ini orang nomor 1 Nahwu Basrah. Kisai orang nomor 1 Nahwu Kufah. Nahwu Kufah. Jadi dan madhab Nahwu kan cuma 2, madhab Basrah dan madhab Kufah. Itu madhab yang lama, enggak madhab yang belakangan. Lah kalau dia Kisai, itu Kisai dulu itu wongnya orang patek pintar, enggak terlalu pintar. Jadi belajar, gak iso, gak bisa. Begitu ya. Enggak pernah bisa sampai capek. Akhirnya kemudian mengatakan, "Wis, mulai enggak bisa pulang aja." Akhirnya pulang. Tengah perjalanan capek, istirahat. Allah mengilhamkan lewat seekor semut. Jadi bawa makanan naik jatuh, lama-lama sampai ke atas. Maka Allah membukakan hati mengatakan Subhanallah, semutnya gagal puluhan kali gak menyerah. Tak balik. Maka jadilah dia Kisai. Maka yang sering anak katakan, bagi asatidzah jangan nyombong dengan pinternya ilmu yang Anda miliki, pinternya cara Anda menyampaikan ilmu. Itu gak jaminan. Bisa jadi loh santri niku bagus ustadz gak nerang. Banyak ulama itu yang ustadz yang gak nerang. Maksudnya itu nerangnya gak enak. Ini nerangnya gak enak. Kan nerangkan enak gak enak itu kan bawaan. Gawan bayi. Ibnul Jauzi itu kalau sudah ceramah membuat orang terpukau. Ceramahnya lebih bagus daripada tulisannya. Sedangkan tulisannya Ibnul Jauzi itu masya Allah. Jadi baca kitabnya Ibnul Jauzi itu koyoknya nggak bisa putus ngono lho. Runut, pena gitu, dan kepengen nutup itu nggak iso. Ini gak ngantuk. Kepengen nutup itu nggak iso. Tapi ono kitab iku gesek lembar iku. Ngene iki. Jadi gak penak lho. Bahasa itu bulat gak karu-karuan. Dan itu bahasanya kitab Ibnu Taimiyah. Ini orang gak terbiasa dengan kitabnya Ibnu Taimiyah, lak gak betah. Karena bahasanya apa ya? Ngalor ngidul ngitan kulon gak jelas. Ini. Anak selesai menyelesaikan Shawa'iqul Mursalah. Pada waktu selesaikan Shawa'iqul Mursalah. Dan Shawa'iqul Mursalah itu kalau dalam ilmu asma wa sifat itu sudah level papan atas. Di atasnya syarah Ibnu Abil Is. Syarahnya Tahawi Ibn Abil Is, kemudian Naqd Ad-Darimi Al-Marisi, di atasnya lagi maka Shawa'iqul Mursalah. Ana tanya sebagian masyayikh, "Ya Syekh, famadza ba'da as-sawa'iq?" Madza ba'da as-sawa'iq? Dia mengatakan, "Ahmad, kamu sudah baca sawa'iq?" "Iya, Syekh." "Oh, yakin, paham?" Pokoknya katam. Khair. Ana athik bika. Jadi saya percaya dengan kamu lah. Teruskan ke darat ta'arudul aql wan naql. Apa sih? Darat tak yakin ini? Yakin? Na'am ya Ahmad. Di atasnya sawa'iq darat ta'arudul aql wan naql. Minta doanya Syekh. Bener. Ana buka darat ta'arudul aql wan naql. Macet ya, Pak. Macet kata terus. Baru beberapa lembah macet. Iki karepe ngono ya. Tutup ya. Enggak turu. Sampai sekarang kitab itu di maktabah di rumah ana enggak ana sentuh.
Kayak meden-medeni tamu. Gen nakut-nakuti tamu, keren kan? Jarak talak kalau nakal, keren. Tapi gen meden-medeni tamu. Sing ngerti tamune, gak ngerti doae. Sing ngerti tamune. Wis gak ngerti doae ya, Pak. Ya gitu. Tapi Ibnu Jauzi akhwan, Masya Allah, kitab Ibnu Jauzi itu enak gitu. Apa main kitab-kitab lucu? Ini kitab-kitab lucu. Beliau punya kitab lucu. Namanya Al-Hamqa wal Mughaffalin. Orang-orang dungu dan geblek. Cerita itu lucu-lucu. Aku bertanya tadi, kober-kober wong iki nulis kitab kayak gini, lucu-lucu. Tapi nggak khatam, karena saking lucunya jadi nggak khatam. Padahal kitabnya tipis loh, kitabnya segini. Kitabnya Alhamdulillah Mughafal itu kayak segini tuh kitabnya itu. Tapi nggak sampai khatam karena lucu. Saking lucunya jadi nggak sampai khatam. Opo-opoan kita bikin, tenanan opo ora. Lucu-lucu. Itu yang kemudian kitab itu yang kemudian ditulis gayanya oleh Ustaz Abu Ubaidah dengan kitabnya unik dan lucu. Beliau kan punya kitab judul unik dan lucu ya, atau lucu dan unik katanya. Ini. Dan anda senyum sambil mengatakan bahwa beliau Ibnu Jauzi Ustaz ya. Ala kulin ya kawan. Jadi ala kulin. Ngomong apa tadi gini mau. Lah, yang guru ya kawan, jangan nyombongkan dengan pinternya cara Anda nerangkan. Jangan sombongkan dengan pinternya Anda menguasai ilmu. Karena belum tentu itu melahirkan anak-anak yang manfaat. Yang bagi santri, jangan sombongkan Anda cerdas. Belum tentu itu membawa hasil. Ilmu itu ibadah. Penuh dengan tawadhu, tadharru kepada Allah, penuh dengan adab menjaga tatkala kita itu sedang ibadah. Lalu hasil dan tidaknya itu urusan Rabbul Alamin. Setelah kita maksimal berusaha, setelah ya kawan kita itu maksimal dalam usaha. Ngomong apa mandat ini? Ilmu itu didapatkan oleh mustahyin, juga apa ya kawan? Mustakbir. Makanya Aisyah mengatakan ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita itu wanita ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Jadi apa? Rasa malu mereka tidak menjadikan mereka itu lalai atau tidak menjadikan mereka itu terhalang untuk tafakuh dalam masalah agama. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi kawan, ana capek, antum capek. Ada yang mau disampaikan? Monggo barakallahu fikum. Kalau belajar hadis terus kan capek. Jadi kalau tanya jawab kan nyantai. Iya, monggo. Indal jumhur. Terus kalau gambar dari mananya? Kalau misalnya kias dari gambar apa ini yang anda maksudkan? Gambar kayak fikih gambar itu 4 macam. Gambar apa ini? Gambar kayak itu kartun-kartun gitu. Oh, kartun. Baik. Kaidah yang antum sebutkan tadi itu sebenarnya adalah pecahan dari kaidah al-darurah tubihul mahdurah. Dari kaidah al-darurah tubihul mahdurah muncul kaidah al-hajatu, yani taqumu maqam ad-darurah. Al-hajatul 'ammah yaqumu maqam ad-darurah. Dari kaidah itu muncul pecahannya al-daruratu wal hajatul 'ammah tuqaddar biqadriha. Dari kaidah itu muncul pecahannya, yani al-amru idza dhaqat tasa' wa idza tasak dha wa idza tasa'a dha. Dari kaidah itu muncul pecahan yang antum sebutkan tadi. Dari kaidah itu muncul yang antum sebutkan tadi. Jadi yang antum sebutkan tadi itu bagian kecil dari satu kaidah yang lain.
Ana nggak akan bahas dari awalnya, karena kalau bahas dari awalnya bisa 2 jam. Ana akan bahas kaidah yang saya sebutkan tadi. Jadi kaidah itu mananya adalah bahwa rukhsah yang bahasa gampangan itu keringanan syar'i itu hanya dibawa kepada posisinya saja, tempat dirukhsahkan, nggak boleh diluaskan, gitu ya. Nggak boleh diluaskan, itu makna umumnya. Jadi kalau kita bahas rukhsah, titik rukhsahnya di mana, ya di situ berlakunya, tidak boleh diluaskan, tidak boleh untuk diluaskan. Nazar kepada wajah akhwat itu boleh, bahkan sunnah, karena rukhsah. Karena rukhsah itu terjemahkan dengan keringanan, itu terjemahan pendekatan, bukan terjemahan aslinya. Jadi hukum aslinya ya, rukhsah itu apa? Rukhsah itu al-hukmu bi khilafil asal. Jadi hukum asal itu namanya azimah. Kalau keluar dari hukum asal itu namanya rukhsah. Hukum asal melihat cewek haram, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tapi kemudian ada hukum lain karena faktor lain. Hukum lain itulah namanya rukhsah. Entah nanti hukumnya mubah, entah nanti hukumnya sunnah, entah nanti hukumnya wajib, tetap namanya rukhsah. Duh, Ustaz, kapan lihat cewek jadi wajib? Pas di jalan. Persidangan. Oh, pinteran tuh. Anda enggak. Iya ya, kawan. Indah syahadah melihat cewek itu jadi wajib. Indal lil hakim. Jadi kalau ada sidang gitu ya. Saksimu siapa? Fulanah ibnu Fulanah. Taib. Mana fotonya? Mana KTP-nya? Datangkan orang. Cadaran gitu ya. Mbak, buka cadarnya. Tapi hakimi nundung, ghaddul basar. Piye ngono lho. Pak Hakim, orang ini diterima saksiannya, boleh bersaksi. Gimana ya? Ghaddul basar. Enggak jadi hakim ya. Dalam kondisi semacam itu dibuka. Oh iya, sudah Mbak, tutup lagi. Tutup, tafadhol. Nah, tatkala itu lihat cewek jadi wajib. Lil hakim, bukan penonton ya. Ini penonton dulu bisa. Ada karu-karuan. Nah, itu namanya ngomong apa? Itu namanya rukhsah. Jadi rukhsah itu khilafu hukmil asal. Jadi beda dengan hukum asal. Belum tentu rukhsah itu keringanan. Bisa jadi wajib. Rukhsah itu bisa jadi wajib. Lah, karena dia rukhsah itu adalah khilaful asal. Gitu ya. Karena rukhsah itu khilaful asal, maka secara hukum usul dia mengambil hukum istisna. Secara hukum usul dia mengambil hukum istisna. Secara hukum kaidah fikih dia mengambil hukum yakni darurah. Dan dua-duanya mengerucut kepada satu titik, bahwa istisna itu ya titik yang mustasna tok. Jangan diluaskan. Dan yang semacam itu. Itu dari sisi kaidah. Baik. Sekarang coba kita terapkan pada masail. Kalau masalah nazar tadi semacam itu. Nah, kalau dalam masalah syahadah, nek wis nazar, ya wis gitu. Nanti haram lagi. Nazar akhwat mau dinikahi. Tapi rukhsahnya itu kapan? Yuk sampai artinya srek nikah apa ora? Enggak, ya sudah sampai di situ. Iya, ya sudah. Nek durung lanjutkan. Ngono ya. Ya, mosok durung terus. Ini kan lihat. Ditakon sama bapaknya. Piye nak? Mau toh sama Mbak Fulanah itu? Enggak tahu, Pak, saya bingung. Lah kemarin nazarnya gimana? Enggak jelas. Ya wis, intipen. Ngono ya. Incengen. Gimana caranya? Naik naik pohon kelapa atau naik tiang listrik atau apa?
Dan sampai dilihat dari jauh. Pulang. Gimana nak? Nggih. Ya wis, pada waktu sudah ngomong, nggih. Ya, saya menerimanya. Setelah itu haram lagi. Haram nazarnya haram lagi, kan itu ya. Atau sampai Bapak enggak bisa, enggak seret. Sudah, begitu dibatalkan. Ya sudah, jangan nazar lagi mau dibatalkan kon nazar. Ini. Dan itu tidak bisa diluaskan. Lah, termasuk yang enggak boleh. Delok foto nih. Ya, delok foto nih, delok foto nih. Lihat fotonya itu nanti setelah nikah. Tapi kalau sudah nikah, enggak usah lihat foto nih, lihat aslinya. Ala kulin. Ini itu kaidah. Lah, masalah yang muncul adalah masalah boneka. Ya. Fikih boneka. Boneka boleh untuk dibuat mainan anak-anak. Boneka untuk anak-anak itu boleh. Indal jumhur. Semua boneka indal jumhur. Ana perlu pertegas ini karena yang mengambil madhab selain jumhur itu salah satu ulama kita Syekh Shalih Fauzan itu mengambil pendapat ini bukan boneka umum, ini boneka yang tidak membentuk, jadi yang tidak membentuk apa ya, yang tidak membentuk kayak aslinya. Jadi dalam madhab beliau, dan itu madhab Hanabilah, madhab sebagian Hanabilah, boneka yang dibolehkan itu antum tahu bukan wayang. Ini kepalanya diikat, ini disambung, ini tangannya, ini nanti sikile. Nah, boneka-boneka yang sekelas-kelas ini tuh yang kata sebagian Hanabilah boleh. Jadi ono kepalanya, tapi di wajahnya, di irungnya, di mripate itu nggak jelas. Tangannya juga ini kita. Nah ini tangannya cacat ini, sisi tangannya ini cacat. Terus ini badannya. Nah, itu diikat karo karet. Nah, terus ini nanti kaki. Nah, ini adik jalan-jalan. Misalkan itu. Itu kata sebagian Hanabilah, boneka ini yang boleh. Adapun boneka Barbie, boneka ini, itu bukan lagi boneka katanya. Itu bukan itu. Tapi indal jumhur pokoknya boneka. Maka Anda katakan dari awal tadi indal jumhur. Ini enak tahu madhab jumhur. Ini pokoknya boneka. Indal jumhur sampai berbentuk kuda kayak berbentuk persis kayak, pokoknya dia boneka. Gitu. Pokoknya dia boneka untuk anak-anak. Itu boleh. Pertanyaannya sekarang, itu kan boneka nggak? Iya boneka, itu boneka. Terus nek gambar. Antum kalau pertanyaan mesti dawa-dawa jawab. Jadi anak syaratkan aja ya. Jadi anak-anak jawab singkat tapi anak syaratkan. Antum cari buku, tebelnya sekian, kurang tebel dikit. Judulnya Ahkamut Taswir. Jadi fikih gambar. Dari A sampai Z buku ini bahas fikih gambar. Ahkamut Taswir fil Fiqh Islam. Bahasan masalah boneka ini dibahas di bagian agak terakhir. Ini karena fikih gambar itu berlevel banyak dari atas sampai bawah. Lah, dalam masalah tadi, pertanyaan yang muncul, larangan gambar itu larangan maqasid ataukah larangan wasail? Apa itu larangan maqasid? Dilarang lidzatihi, zatnya memang terlarang, ataukah dilarang karena untuk menahan jangan sampai sesuatu yang lain terjadi, itu namanya larangan wasilah. Perlu kita mengatakan larangan gambar itu larangan wasilah. Baik. Wa kullu ma yunha anhu wasilatan yubahu lihajah. Semua yang dilarang wasilatan itu menjadi boleh
kalau lihaja. Baik, contoh yang paling gampang ahkamun nazar. An-nadharu, nazar cewek ini ya. Nazar cewek itu yunha anhu qasdan ataukah wasilatan? Wasilatan. Karena yang yunha anhu qasdan itu zina. Wala taqrabu az-zina. Makanya semua yang mendekati zina itu masuk dalam wasilah. Ikhtilat, khulwah, nazar, chatting, telepon, WA-an, semua itu masuk dalam al-manhi anhu wasilatan. Lah, kalau al-manhi anhu wasilatan, maka jadi boleh lil hajah. Karena hajah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membolehkan boneka. Kenapa? Ada hajah litarbiyatil aulad. Anak itu dari kecil itu seneng iki adik, iki mbak, ngono ya. Iki ini, iki ngene, gitu lah. Ini kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW dulu anak yang butuh boneka iku cah wedok. Nah, ini ono calanang seneng boneka, iku bocah bermasalah. Mosok calanang seneng Barbie, seneng apa? Ini kan bocah bermasalah. Lanang iku duline jebur sumur, jebur ke hawa, gitu. Laki-laki itu semacam itu untuk menumbuhkan sifat keibuan. Itu kata para ulama kita. Wasilah untuk menuju izin. Karena ini cuma wasilah, ada hajah. Oh itu. Makanya fatwa para ulama dalam gambar kan begitu. KTP, foto dan macam-macam wasilah. Jadi mereka mengatakan itu boleh. Tinggal sekarang bagaimana dengan kartun? Bagaimana dengan kartun? Kenapa para ulama kartun untuk anak-anak rata-rata para ulama mu'asirin membolehkan? Kenapa kartun anak-anak rata-rata ulama unal mu'asirin membolehkan? Kartun untuk anak-anak. Jadi pertama itu kias aulawi. Nek boneka sing 3D wae oleh apa meneh yang cuma gambar. Boneka yang patung aja boleh. Apa meneh? Cuma gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, hajah adanya kartun zaman sekarang itu menjadi hajah yang ammah. Bukan hajah yang personal, tapi menjadi hajah yang ammah. Hajah yang apa ya? Umum, ya umum bihil balwa. Jadi semua anak butuh. Ini dilarang, gak iso. Ya, dilarang zaman sekarang tuh ya kawan, gak iso. Karena wong tua nih nggawa iki. Barang sitok iki. Iki tukono wong aku. Ini mempunyai barang yang satu ini. Yang satu ini. Lah, terus pada waktu semacam itu anak itu ya kawan, suruh MP3 ngaji, banting lah ini. Seneng banting. Tinggal sekarang bagaimana ono gambari. Bagaimana ada gambarnya. Seneng ono gambari. Seneng ono gambari. Tapi ngajari sholat, ilmu amal, ilmu apa. Ngono kuwi ono sirah melaku tok atau tanpa sirah, tanpa kepala kan lucu. Itu film ajaib semacam itu. Allah yani a'lam bisa. Ana saya pribadi mengatakan film kartun boleh. Taklilnya itu. Taklilnya yani semacam itu. Dan zaman sekarang ya kawan, fikih ma ya'ummu bihil balwa harus dipakai. Jadi antum pelajari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Pada masalah asbabul masyaqqah. Itu salah satunya adalah ma ya'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit dihindari. Sesuatu yang sulit dihindari. Tatkala kita bahas sesuatu yang sulit dihindari, praktik di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih dibandingkan kalau kita bahas kartun. Faham aro ya?
Ya, baik aro ya. Kalau antum paham, anak akan pakai contoh ini, karena itu contoh yang ada di zaman Rasulullah. Kalau nggak ada, anak pakai contoh lain. Blank ya, blank. Pakai contoh apa ya? Hah? Wah. Karena kita harus mengatakan itu boleh. Memang sing paling enak itu aro ya. Taib. Taib, ya. Fikih anjing. Nah, ini anjing ini kenali ya, anjing. Kenali. Di awal-awal Sahih Bukhari. Di awal-awal Sahih Bukhari. Tentang masalah hadis Ibnu Umar, bahwasanya anjing itu tuqbil wa tudbir di masjid. Ngene ya. Ini masjid zaman Rasulullah kan orang pintu ini tau. Dan binatang liar yang banyak berkeliaran di kota Madinah, salah satunya itu anjing. Salah satunya itu anjing, kucing anjing. Dorong ana serigala kak, kucing sama anjing. Nah, ini anjing itu sering keluar masuk masjid, karena masjid itu gak ada pintu nih, cuma ada tempat masuk tapi gak ada pintunya. Itu dibiarkan aja oleh Rasulullah SAW. Taib, ana bahas dari sisi fikih Syafi'iyah. Kalau bagi para ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa semua badan anjing itu najis, gitu ya. Semua badan anjing itu najis. Berarti yang dilewati anjing itu mestinya najis. Kenapa nggak dibiarkan? Kenapa kok dibiarkan oleh Rasulullah SAW? Baik, bagi ta'lil para ulama yang lain, anjing itu kalau keluar masuk bisa jadi udah dia pipis di masjid. Kenapa dibiarkan oleh Rasulullah SAW? Dua ta'lil para ulama. Satu, najis itu bisa hilang sendiri kalau hilang bekasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin diresihi. Kenapa? Ta'umu bihil balwa. Itu nggak mungkin dihindari, sulit untuk dihindari. Kelas najis mughalladzah itu hanya dientengkan dengan nggak mungkin dihindari. Kenapa? Ta'umu bihil al balwa. Yang paling enak buat contoh itu adalah memang bai'ul araya. Karena kalau kita bahas contoh bai'ul araya, itu bahasnya adalah fikih riba. Ribal fadl itu jadi halal dalam fikih araya. Padahal masalah hajah bukan darurah. Hajahnya aneh lagi. Hajahnya itu hajah mulut. Hajahnya itu hajah mulut. Mulut itu apa? Ya mulut kepingin mangan. Mulut kepingin mangan. Allah. Baca satu ini. Tentang mandi janabah. Bagaimana hukumnya seorang wanita ketika mandi janabah tidak menyiram kepalanya? Karena ada riwayat kedinginan setiap mandi janabah di pagi hari, walaupun itu pakai air hangat. Ya ukhti, kedinginan itu nau'an, ada dua macam. Dingin yang madharrah, yang kedua dingin yang seger. Dingin yang seger itu nggak ada fikihnya. Dingin yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang antum maksudkan itu adalah dingin madharrah. Kalau air dingin atau kalau menyiramkan air dingin begitu, maka itu akan memadharotkan, mati kayak dalam hadis. Jadi qatalahumullah, atau menjadi sakit yang parah. Itu tatkala itu maka jadi boleh. Tapi opo yo di Indonesia koyok ngono. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anti semacam itu dan itu setiap saat, berarti kepala anti bermasalah. Ini segera periksa ke dokter. Segera periksa ke dokter karena lumrai orang itu mandi pagi itu seger. Gak bermasalah. Kalau bermasalah berarti ada masalah dalam fisik dan itu perlu diperiksakan ke dokter karena itu sakit. Yani karena itu sakit. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabi Muhammad sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh.